masuk formula terus PMT. Nah desa itulah di situ intervensinya nanti PMT untuk anak-anak berduta itu yang pertama hasil timbangan kemarin kan yang memang ada indikasi gejala untuk stunting kan ada secara fisik kan ada ukurannya, tapi kalau sebetulnya itu baru secara fisik, kalau stuntingnya itu ada tanda-tanda yang lebih gini Pak, saya itu kan kadang-kadang kami kan dibekali adanya SDGs desa Pak, itu ada sebuah intervensi yang harus kami lakukan kaitannya dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Nah, kesulitannya kami adalah kami ingin datanya kami itu bisa terkolaborasi dengan data dari sanitasi yang diperoleh oleh itu sendiri Pak. Contoh kan ini Pak, kemarin waktu untuk stunting itu oleh beliau Bufin menjelaskan bahwa tidak cukup bahwa stunting itu dengan asupan gizi. Yang kedua adalah dengan pencegahan tertentu hanya intervensi di spesifiknya saja, tetapi juga harus yang sensitif, yaitu kebersihan lingkungan. Dan di situ lingkungan beliau mengatakan ini akan berefek pada satu saksinya, yang kedua berasal dari ketersediaan air bersih dan air bersih yang layak minum. Nah, jadi gini Pak Koso, mungkin suatu saat kami pendamping itu diberikan datanya, ini loh peta daripada sanitasi di 12 desa, khususnya di Kota Satu itu 6 desa seperti ini gitu. Jadi nanti kami mudah karena itu dana desa boleh ke sana. Jadi memang santingan tadi 3, ada pola asuh, pola makan, ini satu sanitasi. Kalau pola asuh tadi kan kita ya harus balita harus rajin menyumbangkan anak usia itu sudah rutin. Nah, kalau yang sanitasi itu ini sudah menjadi kecamatan ODF. Itu kan bebas buang air. Habis sembarang itu sudah di Jamban, itu akses Jamban, akses membuang kotorannya itu di Jamban. Tapi tentang pemilikannya sini belum 100%. Yang punya Jamban itu belum 100%. Hanya ada beberapa yang masih numpang, istilahnya anak sharing, numpang misalnya di tetangga atau di keluarganya, anaknya atau orang tuanya itu diharapkan untuk sanitasi ini buang airnya sebenarnya kalau sanitasi ini efek tadi kan yang mengalir tidak langsung. Kalau yang tidak langsung karena tadi kalau buang air sembarangan yang tidak dijaman atau di sungai dan Jamban itu kan harus septic tank, harus kalau tidak kan kembali. Nah itu yang kemudian airnya tercemar, air sumurnya, air bersihnya, kemudian PHBS-nya masyarakatnya juga memakai airnya, misalnya air sungai juga mencuci itu kan juga nanti ada cacingnya yang secara tidak langsung nanti akan berefek pada anak-anak itu kesehatan ibu dan anak ya Pak ya. Atau mungkin anaknya ya. Karena secara langsungnya. Jadi makanya dengan sanitasi ini, kalau sanitasinya sudah STBM, STBM kan sanitasi total berbasis masyarakat. Iya. Jadi STBM ya. STBM. Iya. Jadi buang air BAB di Jamban menggunakan air bersih, ya, contohnya air bersih yang sudah kualitasnya bagus, air sumur atau air pam. Dan kebetulan ini banyak yang pakai pam, pakai pansimas, berarti pakaian pipa ya. Iya, pipa. Ya sudah dikelola oleh desa. Itu banyak mungkin ada beberapa yang masih. Kalau air sini kayaknya enggak begitu masalah besar ya, karena sudah masyarakat sudah tertarik ya, sudah dapat mengakses air bersih. Tapi kalau Jamban
aspek jambannya sudah 80% lebih, tapi pemilikannya belum. Terus cuci tangan pakai sabun itu kan ada 5 pilar. Kalau 5 pilar kesehatan lingkungannya. Jadi terus air limbahnya juga buang sampah. Itu kan 5 pilar yang kalau sebetulnya bisa teratasi tidak akan menimbulkan stunting. Ini tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya ini kan sudah tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketersediaan jamban dan kebiasaan perlakuan terhadap jamban yang ada gitu. Artinya kan jambannya anak tapi dibuang ke air permukaan. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh kami sebagai pendamping supaya nanti bisa masuk ke kegiatan di desa itu, apakah bentuknya harus fisik, harus dipantau, atau memang harus ada pelatihan atau apa gitu loh Pak? Nah kalau tadi untuk datanya nanti oleh petugas pasti Mbak Pin ya? Oh Mbak ya? Mbak Pin kan promosinya, kalau yang untuk sarana prasarana kesehatan lingkungannya cuma Mbak Asmi. Jadi berapa di rumah tangga yang sudah pakai air, sudah menggunakan jamban, sudah menggunakan air bersih ada sumur, ada apa itu nanti datanya. Kalau cuci tangan pakai sabun, mungkin karena adanya COVID ini dampak positifnya jadi secara tidak langsung cuci tangan merubah perilaku. Oke Pak. Terus tadi sebetulnya di Kebumen sini atau di Pamit itu ada jamban komunal. Ya, jamban komunal yang pipa. Jadi yang apa dari jamban keluarga gitu. Tapi informasinya macet. Nggak tahu itu ngalir tidak mengalir ke sana, akhirnya dialirkan ke kolam lagi. Nah, gini Pak. Nah, yang itu yang diedukasi. Karena gini Pak, kalau saya melihat ya, udah tersedia dari kita di pemerintah, tetapi cara menggunakannya itu kan sebetulnya kalau kan ada penggelontoran. Nah, tetapi untuk mengoperasionalkan ini yang belum paham benar gitu ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Profesor bisa itu menjadi akhirnya teralih ke air permukaan ya, sama aja nanti esensial polinya masuk lagi, jadi akhirnya malah bocor terhadap air rumah tangga gitu Pak. Ya, sebetulnya tinggal pengolahan, harusnya seperti Pamsimas ya. Pamsimas kan ada sarana air bersih, kemudian dikelola. Seperti ada kelola, dipelihara, ada apa untuk iuran yang pakai. Kalau jamban komunal sebetulnya hanya yang enggak iuran enggak apa-apa kan, enggak ada. Tapi pemeliharanya pun barang dikelola. Sebenarnya kalau ceritanya nggak tahu saya pipa komunal ada Pak, iya, namanya apa ya, kelompok KPP, kelompok pemanfaat dan pemelihara, dan itu bertugas untuk mengelola itu ketika pipa sudah dilakukan, karena itu juga dari proyek seperti Pamsimas ini, dinasnya dinas ini. Pemukiman? Iya, di bagian ini. Di sana tempatnya juga ada. Di kabupaten sendiri juga ada kepengurusan ya. Iya, tinggal kalau ada masalah itu yang kemudian mungkin tidak diatasi. Mungkin saya bisa diilustrasikan nanti ketika Mbak Pin untuk promosi kesehatannya mengarah ke sana. Iya, bagaimana desa itu menunjukkan APP-nya. Iya. Dia tidak terjadi hal seperti itu. Ipal masuk repot, padahal itu satu ipal itu untuk sekitar 500 kakak kalau itu. Waktu itu saya lihat kok waktu pembangunannya tahun 2019-20 ya, awal-awal. Ya gini aja Pak Toto, kami terima kasih gitu ya Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pendamping. Pasti suatu saat kami akan kembali untuk mengkolaborasikan program-program dari
agar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Polda dan hambatan adalah kami harus ikut bisa menyelesaikan. Baik, cuma itu aja sih Pak. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya pagi hari ini. Jadi ganggu Pak. Nanti saya langsung ke Bu Asri ya. Oke. Saya dari perusahaan malah sangat terima kasih karena secara dukungan dari masyarakat dari stakeholder itu membantu sekali. Apalagi sini belum SDM, sudah ODM tapi belum SDM. Jadi baru 3 pilar itu aja belum semua desa. 3 pilar yang mungkin yang utama penjagaan air bersih, cuci tangan, yang sampah sama apa limbah ini yang masih Limbah itu terutama limbah cair dan apa ya? ini limbah rumah tangga. Oh, limbah rumah tangga itu. Iya. Limbah. Kadang dibuang tidak ada persakaannya. Begitu saja Pak. Karena waktu bangun sangat Tapi lagi. nama Iman apa ya? Belum masuk bulan Iman Oke, tapi kalau di apa kontak person cepat kami mungkin utang ada bahas malam. Oke, mantan nih Pak. Oke.